Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam kenal. Ketemu lagi sama aku, Lut, di channel YouTube aku, Lut7X. Sesuai dengan judul video kali ini, aku mau share pengalaman-pengalaman aku selama penyusunan skripsi dari mulai mencari judul hingga sidang skripsi dan persiapan untuk wisuda setelah selesai sidang skripsi. Jadi tonton videonya sampai habis, dan mungkin video ini akan cukup panjang, jadi aku bagi jadi 2 bagian. Untuk video kali ini aku bakal ngebahas tentang proposalnya dulu, baru kemudian di video selanjutnya yang kedua aku bahas tentang skripsi. Tahapan pertama dalam membuat skripsi adalah mencari judul. Nah, mencari judul tuh sering banget bikin kita galau, pusing, itu seriusan selama berbulan-bulan. Karena dalam hal ini kita harus menemukan hal yang unik untuk diteliti oleh kita. Maksudnya unik ini adalah hal yang berbeda dari yang lain. Karena penelitian ini ditujukan untuk adanya perubahan atau pengembangan dalam kehidupan masyarakat dan membantu mungkin kebijakan atau program yang akan dijalankan oleh pemerintah. Seperti itu. Jadi, judul skripsi ini cukup penting, atau bukan cukup penting lagi ya, sangat penting untuk dipikirkan matang-matang. Di sini aku merangkum 3 cara untuk memperoleh judul skripsi. Yang pertama adalah diskusi dengan dosen pembimbing atau dosen akademik kalian. Biasanya dosen punya update terbaru mengenai kondisi-kondisi di lapangan, dan tentunya itu biasanya sudah relevan dengan jurusan yang kita ambil. Karena dosen punya salah satu kewajibannya yaitu mengabdi kepada masyarakat dan penelitian. Nah, di situ kamu bisa nih berdiskusi dengan dosen akademik atau mungkin dosen-dosen mata kuliah di jurusan kamu untuk memperoleh judul skripsi yang tepat untuk kamu dan sesuai dengan kebutuhan yang ada saat ini. Yang kedua, diskusi dengan teman. Diskusi mengenai judul skripsi ini tuh kayak mulai bermunculan itu di tahun ketiga kuliah atau semester 5, semester 6. Dan kalau kalian cukup jeli dan tertarik dengan satu topik yang kalian diskusikan, kalian bisa tuh ambil atau catat terlebih dahulu sebagai judul rujukan yang akan kalian gunakan di skripsi. Selain itu juga, koneksi dengan beberapa teman dari jurusan lain itu juga membantu. Contohnya, ketika kalian KKN, di situ kalian akan bertemu dengan teman yang berbagai jurusan. Di situ kalian bisa saja membuat program untuk mengembangkan desa tersebut. Nah, melalui program tersebut, kalian bisa gunakan atau dijadikan sebagai patokan ide untuk judul skripsi kalian. Dan jangan khawatir kalau teman satu KKN kalian menggunakan topik yang sama, karena pasti akan berbeda intisarinya. Karena judul skripsi yang kalian ambil harus relevan dengan jurusan kalian. Karena setiap teman KKN kita berbeda jurusan, jadi kemungkinan besar intisari dari judul skripsi yang diambil dari proyek KKN kalian itu akan berbeda. Atau kalian bisa diskusikan kembali dengan teman kalian. Yang ketiga adalah mencari topik yang menarik. Ini mungkin yang paling sulit dibandingkan yang lain, akan tetapi kalian bisa banget nih buat pergi ke perpustakaan dan lihat skripsi-skripsi dari kakak tingkat kalian. Kalau ada satu judul atau beberapa judul yang menarik, dan kalian merasa ini bisa digunakan kembali di penelitian yang akan kalian lakukan, maka kalian bisa saja ambil judul itu, mau persis judulnya atau
ada variabel yang berbeda. Jika judul yang digunakan persis, maka kalian harus mampu meyakinkan dosen akademik kalian bahwa si penelitian kalian ini sebenarnya berbeda dengan penelitian terdahulu oleh kakak tingkat kalian. Karena tetap ya, penelitian yang akan dilakukan itu harus memiliki keunikan atau pembeda dengan penelitian lainnya. Walaupun tadi judulnya dalam hal ini berarti variabel-variabelnya itu sama. Contohnya, jika penelitian kalian judulnya sama yaitu menggunakan metode A dan kemampuan B, tetapi pada kondisi C, maka kalian bisa menggunakan metode A, kemampuan B, tetapi di kondisi D. Kayak gitu. Sedikit tips, kalau kalian mengambil judul dari skripsi-skripsi terdahulu, kalian bisa lihat di bab terakhirnya, di bab 5 atau bab 4 mungkin, mengenai kesimpulan dan saran, terutama pada bagian saran, karena biasanya di sana peneliti sebelumnya akan menyarankan kita untuk mengevaluasi atau mengembangkan hal apa dari penelitian yang telah ada, seperti itu. Atau kalian bisa juga mengangkat tema yang kalian sukai atau kalian terbiasa melakukannya. Contoh, kalian bisa aja ngangkat tema tentang K-pop, anime, atau sebagainya. Atau kalian juga bisa lihat skripsi-skripsi lainnya di beberapa website seperti Sinta Jurnal Indonesia, Google Scholar, ERIC. Selanjutnya, setelah dapat judul skripsi yang akan kalian teliti, kalian bisa lanjut dengan menyusun proposal. Dan hal yang paling penting di dalam proposal kalian adalah latar belakang masalah. Karena melalui latar belakang masalah, penguji nantinya akan tahu seberapa penting penelitian yang akan kalian lakukan. Pada bagian awal latar belakang, kalian perlu menjabarkan kondisi terbaru di lapangan mengenai hal yang ingin kalian teliti. Kemudian, kalian bisa menjelaskan masalah-masalah yang terjadi di sana, yang nantinya kalian kaitkan dengan penelitian yang akan kalian lakukan, dan bagaimana pengaruhnya terhadap masalah tersebut. Penting juga untuk kalian menyertakan data-data hasil penelitian sebelumnya dan pendapat para ahli yang dapat mendukung isi dari latar belakang kalian. Dan pastikan bahwa rujukan atau data-data hasil penelitian terdahulu yang kalian gunakan itu memiliki periode waktu 5 tahun yang lalu, sehingga data yang digunakan pada latar belakang tersebut masih cukup relevan untuk dipakai di latar belakang kalian. Setelah itu, kalian bisa lanjutkan dengan merumuskan masalah, tujuan penelitian, manfaat, kerangka berpikir, metode penelitian, instrumen penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data. Itu semua masih secara umum atau garis besarnya, belum secara detail karena kita belum melakukan penelitian dan masih ada kemungkinan perubahan setelah dilakukan seminar proposal atau sidang proposal. Kalian juga sangat dianjurkan untuk mendiskusikan proposal kalian dengan dosen pembimbing atau kalian bisa berdiskusi dengan kakak tingkat kalian atau teman kalian yang telah lebih dulu melakukan sidang proposal sebagai langkah awal dalam menyusun proposal ini, karena setiap universitas atau bahkan fakultas pun berbeda dalam susunan atau isi dari proposal tersebut. Selanjutnya, setelah kalian selesai melakukan persiapan untuk seminar proposal dan proposal kalian telah disetujui oleh dosen akademik kalian, kalian bisa melakukan persiapan untuk seminar atau sidang proposal kalian dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Biasanya kalian bisa melihat persyaratan ini tuh di akun sosial media jurusan atau program studi kalian.
kalian bisa menghubungi pihak jurusan atau prodi mengenai prasyarat untuk mengikuti seminar atau sidang proposal. Dan selanjutnya yang harus dipersiapkan biasanya adalah PPT atau PowerPoint untuk membantu kita mempresentasikan proposal penelitian yang akan kita sampaikan kepada penguji proposal. Dan pastikan PPT yang kalian tampilkan nanti menarik serta memuat informasi-informasi yang per poin. Jadi jangan sajikan PPT yang full dengan teks, tapi cukup dengan poin-poin pentingnya saja. Dan ada baiknya jika dalam proposal kalian ada grafik atau gambar, kalian sertakan di sana sebagai pendukungnya. Dengan tampilan PPT yang menarik, setidaknya kalian akan dianggap benar-benar mempersiapkan proposal penelitian kalian dengan sebaik-baiknya. Dan jangan lupa untuk melengkapi tampilan PPT kalian dengan kemampuan kalian tentang pemahaman mengenai isi proposal kalian. Selanjutnya, selama seminar atau sidang proposal, kalian usahakan untuk tidak terlalu fokus pada PPT maupun proposal yang kalian bawa, sehingga dosen penguji merasa kalian telah memahami dengan baik isi proposal yang telah kalian buat. Selain itu, untuk memudahkan selama proses revisi, nantinya setelah sidang, kalian bisa merekam penampilan seminar kalian dari awal sampai akhir, cukup rekam suara saja, karena biasanya melalui rekaman ini diharapkan membantu kalian untuk mengingat kembali apa yang disampaikan oleh dosen. Karena dosen biasanya menulis revisi hanya beberapa baris, akan tetapi penjelasan dari revisi itu tidak dituliskan juga, sehingga kita harus mengingatnya. Dan jika kurang yakin, kalian bisa mengecek rekaman itu. Oke, jadi sampai di sini dulu untuk video kali ini. Untuk selanjutnya mengenai penyusunan skripsi, revisian, dan sebagainya, itu aku pisahkan di video selanjutnya. Dan semoga video ini dapat membantu kalian yang masih bingung mencari judul dan menyusun skripsi atau bahkan mau sidang proposal, karena ini berdasarkan pengalaman dan beberapa data pendukung lainnya yang telah aku coba ingat-ingat dan gali-gali kembali. Semoga dapat membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.